Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah Jum'ah yang berbahagia, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat yang sampai sekarang kita sudah rasakan. Walaupun dalam keseharian kita sering sekali melanggar apa yang Allah perintahkan. Dalam keseharian kita sering sekali meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. Dalam keseharian kita suka sekali menjadikan Allah murka kepada kita dikarenakan tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan syariat agama. Akan tetapi dengan kemaha rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hal apa yang kita lakukan, kekeliruan apa yang sudah kita lakukan, Allah maafkan. Allah beri jalan untuk agar kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik ibadahnya, ditingkatkan sehingga nanti ketika kita menghadapi sakaratul maut, kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang akan memberikan kepada kita syafaat, memberi pertolongan kepada kita ketika kita sangat membutuhkan pertolongan. Dan semoga kita yang hadir pada saat ini akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian, hendaklah kita semakin hari semakin meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita dengan semaksimal mungkin dan meninggalkan apa yang sudah Allah larang kepada kita dengan semaksimal mungkin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 82, Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah engkau tidak memikirkan Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillah, jikalau Al-Qur'an itu datang bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sungguh di dalam Al-Quran akan banyak kekeliruan, akan banyak kesalahan-kesalahan. Atau Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta
balillahil amru jami'a. Jikalau engkau mencari satu bacaan, suyirat bihil jibal, yang menjadikan gunung-gunung akan berjalan, qutti'at bihil ardu, atau menjadikan bumi hancur, au kullima bihil mauta, atau menjadikan manusia-manusia yang sudah wafat kemudian mereka berbicara kembali, maka adanya di dalam Al-Quran. Atau Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hasyr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jikalau saja kami turunkan Al-Quran kepada gunung-gunung, maka gunung-gunung itu akan hancur luluh lantak karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, Sayyidina Umar bin Khattab adalah figur yang dulu pribadinya sangat keras sekali, sangat kasar, sangat buruk. Akan tetapi ketika beliau mendengarkan Al-Quran yang pada saat itu adalah surah Thaha, hati yang tadinya kasar, keras, kemudian melemah dan takut. Padahal pada saat itu beliau belum mengucapkan syahadat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna hadzal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sayyidina Umar mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Thaha, ma anzalna hadzal qur'ana litashqa, tidaklah aku turunkan Al-Qur'an ini untuk menjadi kalian susah payah, menjadi sulit dikarenakan turunnya Al-Qur'an, illa tadhkiratan liman yakhsha, akan tetapi turunnya Al-Qur'an tadhkirah, sebagai peringatan, sebagai teguran bagi mereka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula, Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan bumi, was samawati al-ula, dan langit yang sangat tinggi. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, dia Ar-Rahman yang maha pengasih, yang bersemayan di atas arsy-Nya. Jamaah yang berbahagia, Sayyidina Umar adalah figur mu'allaf yang dia berwatak tidak baik. Akan tetapi hatinya begitu mendengarkan Al-Quran langsung tertunduk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi figur Al-Fudail bin Iyad, seorang perampok, seorang yang kejam, seorang yang sadis, setiap melakukan perbuatannya membunuh mereka-mereka yang menjadi korbannya. Akan tetapi pada saat itu ketika beliau mendengar surah Al-Hadid ayat 16, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, agar mereka khusyuk untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khusyuk ketika salat menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khusyuk ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan betul-betul tidak mengingat apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering sekali ketika sholat kita tidak lagi mengetahui apa yang kita lakukan. Takbiratul ihram pertama, begitu ingat kepada Allah selesai salam tanpa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita menghadap zat yang menciptakan kita, yang menolong kita, yang memberi kita rizki,
yang menjadikan kita wafat husnul khotimah atau tidak. Akan tetapi kita tidak menjadikan Allah betul-betul Tuhan kita. Jemaah yang berbahagia, contoh dua figur tadi tentunya memberi inspirasi kepada kita, memberi semangat kepada kita. Hendaklah kita yakin bahwa hidup kita hanya sementara. Tidak bisa kita hidup selama apapun jikalau kita hidup ini tidak mempersiapkan kehidupan nanti setelah kematian. Jamaah yang berbahagia, bukan hanya itu, kita harus tahu bahwa Al-Quran bukan hanya menggentarkan manusia, akan tetapi di kalangan jin pun mereka begitu takjub dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Jin ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakan wahai Muhammad, uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahwa segolongan jin telah mendengarkan Al-Quran. Kemudian mereka berkata, faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Ini di kalangan jin. Apalagi kita yang seharusnya mengerti tentang Al-Quran, apalagi kita yang mengerti bagaimana seharusnya bersikap dan menghormati Al-Quran. Sungguh rugi jikalau kita di dalam keseharian kita memulai aktivitas dalam kesehariannya tanpa membaca Al-Quran terlebih dahulu. Sungguh rugi gelar yang kita peroleh profesor, doktor, insinyur, tapi tidak mampu membaca Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Sungguh rugi kekayaan yang kita miliki, tapi kita tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran. Sungguh rugi apabila mereka-mereka yang di dunia ini sengsara kemudian tidak juga membaca Al-Quran. Dan sungguh rugi bagi mereka yang mengaku muslim kalau seandainya tidak mampu membaca Al-Quran dan tidak mampu menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman dan hudan kepada dirinya sendiri. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Katakanlah wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di dalam Al-Quran hudan sebagai petunjuk, wa shifaun dan juga sebagai pengobat hati. Banyak orang mencari ketenangan, banyak orang mencari obat, akan tetapi dia tidak tahu bahwa Al-Quran segalanya, Al-Quran obat dari segalanya. Gelisah, risau, yang kita cari adalah keluar. Dia tidak sadar bahwa di dalamnya Al-Quran ada syifaun, obat buat apapun, obat buat yang mereka sakit, gelisah, dan obat yang akan menolong kita nanti di yaumil qiyamah. Jemaah yang berbahagia, marilah di akhir sisa waktu kita ini, marilah kita mendekat kepada Allah melalui Al-Quran, dan jadikanlah Al-Quran ini betul-betul bacaan yang akan menolong kita nanti di yaumil qiyamah. Semoga kita termasuk orang-orang yang ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu qayyima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.